Karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari katakan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari meninggikan nama Dia, sebab Dia yang layak dipuji dan disembah. Kami memuji-Mu Tuhan, sungguh ku menyembah, meninggikan-Mu, sebab oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ku ada sampai saat ini. Sebab ku percaya atas janji-Mu, ku percaya atas jaminan-Mu dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan seperti Engkau, yang tidak akan meninggalkan kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami Bapa. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda kebenaran akan firman. Kau Tuhan yang berkati setiap kami, berkati telinga kami, berkati hati kami Bapa. Kami mau menjadi murid-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau berkati beliau yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati beliau dengan hikmat marifat yang padamu Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih demi dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya di dalam doa pagi. Gereja bulan ini memiliki tema, yaitu tentang restorasi hidup yang diubahkan. Bagaimana restorasi hidup yang diubahkan? Bagaimana kehidupan kita bisa diubahkan? Gereja mengambil di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 23 sampai 24. Efesus pasal yang keempat ayat ke-23 sampai ke-24 saya bacakan bagi kita semua. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sekali lagi saya bacakan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita akan belajar di dalam pasal yang ke-23. Bagaimana cara agar restorasi hidup yang diubahkan. Coba kita baca di Efesus pasal yang 4 ayat yang ke-23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sekali lagi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dibaharui adalah sesuatu yang menurut saya adalah baru. Itu sesuatu yang harus baru, belum pernah terpakai sama sekali. Saya menarik kesimpulan, yaitu adalah pemikiran kita harus baru. Di sini dikatakan harus menjadi pemikiran yang baru yang dibaharui oleh roh. Ketika kita memiliki roh di dalam hidup kita, hati kita isinya roh-roh jahat, maka yang keluar akan hal yang kurang baik. Ketika hati kita diliputi dengan roh jahat, semua akan keluar yang jahat. Hati ini saya ibaratkan seperti sebuah apel. Hati ini saya ibaratkan seperti apel. Nah, ketika hati ini, apel ini diisi dengan roh-roh yang hal-hal yang tidak baik, coba kita campur apel ini dengan kecap, saus, atau apapun itu, pasti ketika kita mau makannya, pasti kita tidak mau. Sama halnya dengan hati. Hatimu jika isinya roh jahat, jika hatimu isinya kedengkian, keirian, kesombongan, siapa yang akan memakannya? Siapa yang akan memakainya? Tidak ada. Maka dari itu kita harus selalu belajar bahwa hati kita, roh kita harus kita rubah. Di sini katanya harus dibaharui. Bagaimana supaya kehidupan kita diubahkan? Bagaimana hidup kita diubahkan? Kita mengalami yang nama restorasi hidup yang diubahkan. Kita harus memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh yang ada di dalam diri kita, kita harus rubah. Yang dulu isinya roh-roh jahat, yang dulu isinya roh-roh yang tidak benar, pemujaan-pemujaan dengan setan, pemujaan dengan roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tinggalkan, kita minta daripada Tuhan. Tuhan, berikan aku Roh Kudus-Mu. Biarkan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam hatiku. Ketika kita memiliki Roh Kudus, ketika Roh Kudus hidup di hati kita, saya percaya akan ada hal-hal yang baru, akan hal-hal yang luar biasa yang kita miliki. Hati kita, pemikiran kita akan dibaharui.
Karena Roh Kudus selalu akan mengingatkan. Seperti saya bilang tadi bahwa saya mengibaratkan seperti buah apel. Nah, ketika buah apel ini saya umpamakan hati kita, dan ini tutup saya umpamakan adalah Roh Kudus. Ketika hati kita dinaungi Roh Kudus, ketika apel ini akan dikasih saus, akan dikasih kecap, akan dikasih cuka, apapun hal-hal yang tidak enak, dia akan dilindungi, tidak akan pernah sampai masuk ke dalam apel ini. Sama halnya ketika hatimu, ketika hati kita ada Roh Kudus di dalam hidup kita, hati kita ini dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menangkal semuanya. Roh Kudus adalah roh yang selalu mengingatkan kita akan segala hal yang tidak baik. Ketika ada cobaan, ketika ada bisikan-bisikan yang tidak benar, ketika hati kita yang ada adalah Roh Kudus, Roh Kudus akan berkata, oh jangan, ini tidak baik, ini tidak baik buat engkau, ini kurang bagus buat engkau. Begitu dahsyatnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, begitu luar biasanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka dari itu, jangan pernah minta roh yang bukan dari Tuhan, tetapi mintalah Roh Kudus kepada Tuhan, sehingga mampu melindungi kita, sehingga bisa menuntun langkah hidup kita. Kita belajar dengan contoh di dalam Alkitab. Satu tokoh di Alkitab, yaitu seorang raja, Saul. Karena hatinya tidak bagus, karena kita tidak dipenuhi hal yang baik, di dalam hatinya adalah hal-hal yang jahat, di mana Raja Saul ingin membunuh Daud. Sehingga roh Tuhan tidak ada di hidupnya. Roh Tuhan meninggalkannya. Roh Tuhan meninggalkan kehidupan Raja Saul. Coba kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayatnya ke-14. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saya baca sekali lagi. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan, karena hatinya tidak baik, karena hatinya tidak bersih, roh Tuhan meninggalkan. Dan hari-hari yang dilalui Raja Saul hanya kedengkian, keiri hatian ingin membunuh Daud. Bagaimana caranya harus membunuh Daud? Tetapi Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam kehidupan Daud, sehingga Daud selalu diluputkan dari segala apapun yang diusahakan oleh Saul untuk membunuhnya. Kalau kita baca ayat selanjutnya di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-14, di situ kita tahu bahwa roh jahat sering masuk ke dalam kehidupan Raja Saul. Saking dia tidak mau mendekat kepada Tuhan, sehingga yang ada hanyalah roh-roh jahat yang merasuki kehidupan Raja Saul. Apakah kita mau kehidupan kita, roh yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam hati kita adalah roh-roh jahat? Apakah kita mau hanya roh-roh yang bukan dari Tuhan? Bagaimana kita bisa mengalami yang namanya restorasi hidup yang diubahkan, jika hati kita, jika hidup kita yang ada adalah roh-roh yang jahat? Seperti Raja Saul, ketika roh jahat itu memasuk ke dalam tubuhnya, dia selalu manggil Daud.
Kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat ke-23. 1 Samuel pasal ke-16 ayat 23, di situ dikatakan, dan setiap kali apabila roh yang ada daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Saya bacakan sekali lagi. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Wow. Bagaimana kalau itu terjadi dalam kehidupan kita? Setiap hari terikat dengan roh jahat, setiap hari terikat dengan roh-roh yang tidak benar. Raja Saul begitu merasa tersiksa. Raja Saul begitu merasa tidak nyaman, sehingga setiap hari begitu roh jahat itu masuk ke dalam kehidupannya, dia memanggil Daud untuk memainkan kecapinya sehingga roh itu keluar. Baru dia merasa nyaman dan merasa lega. Apakah kita mau seperti itu? Apakah kita mau hidup di dalam seperti Raja Saul yang merasakan kelegaan, kenyamanan hanya sementara? Mari kita miliki, kita minta kepada Tuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus itu yang melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa merasakan yang namanya restorasi hidup yang diubahkan. Jadi milikilah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita masih bingung bagaimana caranya meminta. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupanku. Biar Roh Kudus yang menuntun langkah hidupku. Saya percaya ketika kita meminta Roh Kudus, ketika Roh Kudus boleh hidup di dalam hati kita, ketika kita Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita boleh mengizinkan kita menuntun langkah kaki kita, perubahan di dalam kehidupan kita, restorasi hidup yang diubahkan akan kita dapat. Kita belajar dengan satu tokoh lagi di dalam satu Alkitab yang bagaimana dia memiliki hati yang tidak baik. Kita belajar dengan Kain, bagaimana Kain membunuh Habil karena dia memiliki hati yang panas. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang keempat ayat yang kelima. Kejadian pasal 4 ayat kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saya baca sekali lagi. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kalau kita baca yang perikop-perikop berikutnya, bahwa Kain tidak memiliki hati, tidak memiliki roh yang dari Tuhan, sehingga mudah yang namanya menjadi panas hati, sehingga mudah dia sakit hati kepada Habil ketika dia mempersembahkannya, sehingga dia membunuh Habil. Dari itu semuanya kita belajar dengan dua tokoh yang tidak memiliki roh Tuhan di dalam kehidupannya. Kehidupannya begitu tragis, hatinya selalu diiri dengki, hatinya tidak pernah bersih, hatinya selalu iri. Maka dari itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama minta kepada Tuhan, minta Roh Kudus hidup dan tinggal di dalam hati kita. Jadi kesimpulannya, ketika kita mau merasakan yang namanya restorasi hidup yang diubahkan, milikilah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mintalah Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kita mendapat restorasi hidup yang diubahkan, sehingga perubahan demi perubahan, baik kehidupan Bapak Ibu Saudara, baik kehidupan kita,
baik perlakuannya, kita, tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita akan dipulihkan dan kita akan diubahkan. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama miliki dan kita minta kepada Tuhan Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita, sehingga restorasi hidup yang diubahkan terjadi di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara dan saya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.